Kalau lihat dari sekilas nih dari barisan ini, teman-teman udah bisa nebak belum ini tuh barisan aritmatika atau barisan metrik? Kalau soal aku masuk kan ya? Masuk, Kak. Ya, ada yang bisa nebak nggak ini tuh barisan geometri atau barisan aritmatika? Di nomor satu ini. Geometri, Kak. Ya, nomor satu ini barisan geometri karena ini kan bilangan berpangkat tuh. Bilangan berpangkat kalau pangkatnya tambah, yang paling memungkinkan ya dikali gitu. Jadi kita tulis ulang lagi di sini barisannya 3 pangkat 4, 3 pangkat 6, 3 pangkat 8, 3 pangkat 10, dan seterusnya. Yang dicari adalah suku ke-12 atau U12. Nah, di barisan geometri, kita punya rumus untuk mencari suatu suku ke N. Kita punya rumus UN sama dengan AR pangkat N-1. A itu apa, teman-teman? Suku pertama. Ya, A itu suku pertama. Atau U1. Kalau R, Rasio. rasio. Rasio itu apa? Jadi rasio itu perbandingan antara dua suku gitu. Dan eh, cara mencari rasio, kalau misalnya kayak gini kan rasionya nggak ketahuan nih berapa. Kita bisa pakai perbandingan dari N min UN min 1 dengan syarat N-nya itu lebih dari 1 gitu. Jadi gini misal kita mau pakai perbandingan di sini ada U1, kita mau pakai rumus ini buat cari ya, mau kita pakai U2 deh. Jadi U2 bukan dikurang nih. Maaf, maaf. Rasio berarti di dibandingkan UN satu gini. Nah, pada soal rasionya itu misal kita pakai N-nya 2, maka U2 dikurangi dibagi U1 gini kan. Jadi U2-nya berapa, teman-teman? 3 pangkat 6. Pangkat 6. 3 pangkat 6. U1-nya 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Berarti rasionya adalah 3 pangkat 6 dikurangi pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2. Kayak kita suku ke-12, berarti UN N-nya sama dengan 12. Nah, udah ketemu semua nih. A-nya udah ketemu, U1-nya udah ketemu, N-nya udah ketemu, rasionya udah ketemu. Kita tinggal masukin ke rumus yang ini. Jadi, U12 sama dengan AR pangkat min 1. A-nya berapa? A-nya 3 pangkat 4. Rasionya 3 pangkat 2 dikali N-1, N-nya 12. Satu ini kan. Jadi, 3 pangkat 4 dikali eh, ini karena dipangkat, jadi kita kerjain yang ini dulu. Jadi 3 pangkat 2 pangkat 11 ini. Kalau pangkat dipangkatin jadinya gimana, teman-teman? Maaf. Pangkat dipangkatin jadinya Ditambah. ya pangkatnya dikali. Jadi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 kali 11, 22. Sekarang kalau bilangan berpangkat dikali dengan bilangan berpangkat, jadinya pangkatnya diapain? Ditambah. Tambah. Jadi 3 pangkat 4
tambah pangkat 22 sama dengan 3 pangkat 26. Jadi jawabannya yang B. Nomor 1 ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kalau udah cukup jelas? Boleh ya? Tadi kan ngerjain yang nomor 1 tapi nggak pakai rumus yang deret geometri, Kak. Pakai Ya, aritmatika, tapi tetap ketemu sama aja, Kak. Tapi nanti kalau misalkan di kasus soal yang lain, apakah bakalan sama juga jawabannya? mungkin tadi tuh ada satu kebetulan aja gitu. Soalnya soal ini kan perpangkatan gitu. Jadi kalau tipe ini yang pakai perpangkatan, amannya pakai geometri aja. Oke, ada lagi? Kak, yang bagian tadi cari rasionya boleh diulangin nggak, Kak? Soalnya tadi aku ketinggalan. Oke, rasio itu rumusnya adalah perbandingan UN banding U dalam kurung N-1 dengan syarat N lebih dari 1. Ini harus lebih dari 1. Kalau N-1, ini U0, sedangkan kita di barisan itu nggak mengenal yang namanya U0 gitu. Karena di suatu barisan itu diawali dengan U1 atau A atau suku pertama gitu. Jadi di sini misal ambil contoh N-nya tuh 2. Jadi U2 ambil yang ada gitu. Jadi 2 dibanding U2 dikurangi 1 jadi U1. Kan kan itu sama dengan 3 pangkat 2. Jadi rasionya ketemu 3 pangkat 2. Itu. Udah jelas belum? Udah, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 2. Bentar-bentar, Kak. Yang Oke, tadi iya. yang nomor 1 itu yang cara aritmatika tadi gimana ya? Kok bisa pakai cara aritmatika? Aduh, itu tadi siapa tuh yang pakai cara aritmatika? Boleh? Boleh Aku. tadi. Tadi kan Gimana? lihat pangkatnya aja, itu kan 4, 6, 8, 10. Jadi aku pikirnya itu kan selisih 2, 2, 2 terus. Akhirnya pakai rumusnya aritmatika yang UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Itu hasilnya sama kok 3 pangkat 26. Cuman karena memang kasus soal ini selisihnya sama ya 2, 2, 2. Kalau di soal yang lain mungkin bakalan nggak ketemu sih jawabannya. Gitu, Kak. Ya, Oh, jadi gitu. jadi Jadi cuma pangkatnya aja. iya, Iya, soalnya tapi karena kebetulan selisihnya 2 kan. iya, tapi kalau di soal lain eh, ya, diusahain pakai geometri aja deh, cari amannya gitu. Daripada nanti salah gitu kan kayak eman-eman udah ngitung nggak dapet poin. Ada lagi nggak yang mau tanya nomor 1? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya nomor 2. Nomor 2 nih ada diketahui barisan akar 3, 3, 3 akar 3, dan seterusnya. Dan yang ditanya adalah suku ke-9. Barisan ini tuh barisan deret atau aritmatika teman-teman kalau dilihat secara sekilas. Aritmatika atau geometri? Geometri. Ya, ini sama kayak nomor 1. Jadi nomor 2 ini barisan geometri. Tadi barisan geometri kalau mencari suku ke N rumusnya apa? Ada yang masih ingat nggak? N HR, sama dengan AR, N, pangkat N-1. 4N-1. Oke, pada soal nih yang udah diketahuin apa aja? A, A, terus A-nya berapa? akar 3. akar 3. Terus apa lagi yang udah ada di soal? Rasio.
Rasio. Nah, iya UN dulu. UN-nya berapa? 9 UN sama dengan U9. Di N sama dengan 9. Kalau rasio udah ada di soal belum? Belum. Belum. Jadi kita harus cari dulu rasionya berapa. Itu pakai rumus yang tadi. Rasio sama dengan UN dibanding UN min 1. Dengan syarat N-nya lebih dari 1. Karena N-nya lebih dari 1, kita bebas nih. Di sini kan udah ada nih. U1, U2, dan U3. Aku mau pakai yang U3 aja deh. Yang N-nya itu sama dengan 3 biar lebih gampang pembagiannya. Kita masukin berarti U3 dibagi U3 min 1 dengan U3 per U2. 3-nya 3 akar 3. U2-nya 3. Ini bisa langsung dicoret. Jadi rasionya akar 3. Nah, udah ketemu semua kan? A-nya udah, N-nya udah dapet, rasionya udah dapet. Kita tinggal masukin aja ke rumus. N sama dengan R pangkat N min 1. A-nya akar 3, rasionya akar 3, N-nya 9, kurangi 1. 3 dikali akar 3 itu Satu. 3 pangkat 4, ya 81 akar 3. Jadi jawabannya 81 akar 3 yang A. Nomor 2 dia mau ditanyain. Kalau mau diulangin gitu. Kak, Oh, aku udah. masih Ya. bingung deh nentuin geometri sama aritmatikanya tuh. Nah, itu nanti pasti dibahas di materi lebih lanjut. Cuma kalau secara umum barisan aritmatika itu antara bilangan satu dengan yang lain itu pakainya beda. Kalau beda itu pakainya selisih, tambah dan kurang gitu. Sedangkan kalau di geometri dia tuh pakainya perbandingan, jadi perkalian sama pembagian gitu. Kira-kira gitu sih kalau bentuk secara umumnya. Nanti dijelasin lebih lanjut sama Kak Nana. Ya, makasih Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Kak, Iya, kan itu kan N-nya kan harus lebih dari 1. Mungkin kalau iya. misalnya kurang dari 1, Kak. Nggak bisa dong kan. Tadi kan kayak aku bilang barisan itu diawali dengan U1 atau bilangan awal gitu. Jadi emang barisan barisan sejauh ini kita yang tahu tuh nggak ada barisan sub negatif itu nggak ada kan kayak U negatif 3 kayak gitu kan nggak ada. Jadi semuanya dimulai dari U1. Jadi gitu. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, lanjut ke soal ini ada nih Kak, cara biar langsung tahu ini soal pakai biar atau arit bagaimana ya Kak? Sebenarnya biasanya tuh udah ada di soal gitu kan. Udah ada di soal tuh biasanya diketahui barisan matematika atau diketahui barisan geometri. Nah, ketika kita nemu soal yang kayak gini, yang nggak dikasih penjelasan nih barisan apa, yang mau nggak mau, kita coba gitu. Kita coba bikin perbandingan atau kita coba cari selisih dari suku-suku yang udah ada di soalnya gitu. Jadi kalau misal dari soalnya udah nggak ada penjelasan lebih lanjut, boleh dicoba-coba. Tapi biasanya kalau bilangan yang kayak gini, yang kayak akar atau yang kayak pangkat tadi itu biasanya banyak kan geometri sih. Jadi gitu. Tiga pangkat setengah itu dari akar 3.
akar 3 itu bentuk lainnya 3 pangkat 1/2. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Belum lanjut. Kamu tadi evaluasinya tadi 9, terus belajar itu kenapa ya? N-nya tuh emang 9 gitu. 9 dikurangi 1 8. Terus akar 3 dikali 3. Ini kan tadi kan 3 1/2 itu bentuk lain dari akar 3 yang ini nih, karena akar 3 yang ini mau dikaliin dulu pangkatnya sama yang di sini. Jadi diubah ke 3 1/2. Terus kalau bilangan berpangkat dipangkatin itu, jadi pangkatnya dikali kan. 3 pangkat setengah dikali pangkat 8 jadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 jadi 81 akar 3. Oh, N yang sama dengan 3 itu N pada UN nih. Untuk mencari rasio, kan di soal tuh diketahui ada akar 3, 3 sama 3 akar 3. Nah, ini tuh ada U1, U2, U3. Jadi rumus mencari rasio itu UN-nya kan harus lebih dari 1 tuh. Nah, aku pakai permisalan, misal N-nya mengambil N suku ketiga gitu. Jadi N-nya aku tulis N sama dengan 3. Bukan N pada suku yang mau dicari. Oke, sama-sama. Oke, aku lanjut ke nomor terakhir ya teman-teman. Terakhir, diketahui suatu barisan aritmatika dengan U2 sama dengan 8 dan U6 sama dengan 20. Jumlah 6 suku pertama barisan tersebut adalah, kita sekarang disuruh menyelesaikan soal tentang barisan aritmatika. Jadi udah barisan geometri, sekarang barisan aritmatika. Ini kan yang diketahui apa? U2 sama dengan 8 dan U6 sama dengan 20. Suku pertamanya diketahui nggak teman-teman? Enggak. Ya, kalau pada barisan aritmatika kan pakainya beda tuh. Bedanya juga diketahui apa enggak? Enggak. Enggak juga. Jadi itu kalau pada barisan aritmatika rumusnya UN sama dengan A ditambah ya B N min kenapa? Pada barisan aritmatika itu untuk mencari suatu nilai UN kita pakai rumus A ditambah B kali N min 1 gitu. A-nya sama kayak tadi, suku pertama U1, sedangkan B adalah selisih dua suku gitu. Dua sukunya gimana? Berarti UN dikurangi UN min 1 dengan syarat yang sama lagi, N-nya harus lebih dari 1. Di sini ada U2 sama dengan 8. Kita mau coba ngejabarin dalam bentuk rumus yang kayak gini. Misal, N sama dengan A tambah B, N min 1. Kita pakai U2. U2 sama dengan A-nya belum diketahuin, ditulis lagi aja. B-nya juga belum diketahuin. N-nya udah ada 2 dikurangi 1. Nah, U2-nya kan hasilnya 8 tuh. Kita substitusiin 8 sama dengan A ditambah B dikali 2 min 1 sama dengan B. Ini kita punya persamaan yang pertama. Terus dari yang diketahui di soal tuh ada suku ke-6. Tulis dulu rumusnya UN sama dengan A tambah B dikali N min 1. U6 sama dengan A tambah B, N-nya diganti 6, 5 min 1. 5 min 1, 6 min 1. U6-nya kan nilainya 20, sama dengan A tambah B dikali 5. Jadi 20 sama dengan A tambah 5B.
kita punya persamaan 2. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, untuk mencari A sama B-nya, kalau bentuknya kayak gini, kita pakai eliminasi substitusi aja. Kita tulis lagi A tambah B sama dengan 8, tambah 5B sama dengan 20 gitu. Nah, hilangin yang A-nya. Jadi B min 5B min 4, B 8 dikurangi 20, min 12, B-nya ketemu 3. B-nya sama dengan 3, maka A tambah 3 sama dengan 8, A-nya sama dengan 5. Udah ketemu nih. A-nya 5, B-nya 3. Dan tapi yang ditanya itu jumlah 6 suku. Jumlah 6 suku rumusnya bukan kayak gini. Bukan yang UN sama dengan A tambah B. Dalam kurung N-1 gitu, bukan. Jumlah semua suku tuh berarti U1 ditambah U2, ditambah U3, ditambah U4, ditambah U5, ditambah U6. Kan kalau misal kita mau cari sendiri-sendiri itu repot kan ya, misal mau cari ribet, jadi kita pika. Sedangkan kalau yang nggak ada tandanya apa-apa, misal cuma kayak U1, U2, U3, ini namanya barisan. Nah, karena ini yang ditanya deret, kita pakai rumus deret aritmatika tuh rumusnya Sn sama dengan N per 2. Ada yang ingat nggak? 2A plus N-1 dikali A plus N-1. B kali N-1. Ini rumus deret aritmatika. Ya udah, kita udah ketemu, diminta jumlah 6 suku, berarti di sini minta tes 6. N-nya 6, A-nya tadi ketemu 5, B-nya ketemu 3, N-nya 6 lagi, kurangi 1, 6 bagi 2, 3, dalam kurung 2 kali 5, 10, ditambah 6 kurangi 1, 5, dikali 3, 15, dengan 3 dikali 25, sama dengan 75. Jadi jumlah 6 suku pertama barisan tersebut adalah 75. Jawabannya yang B. Untuk yang nomor ini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Ada yang mau ditanyain atau ada yang mau diulangin karena kurang jelas mungkin? Oh, udah cukup. Aman, Kak. Oke, aman. Untuk pretest soalnya cuma 3. Jadi ini kan udah selesai juga. Aku kembaliin lagi ke kanan. Anak-anak. Iya. Sorry, tadi sinyalnya lagi gak bagus. Oke, gimana? Udah? Ada yang mau ditanyain lagi nggak sama Kak Kris? Ayo. Atau mau langsung lanjut materi aja? On mic aja nggak apa-apa. Kak. Lanjut ya materi. Oke, makasih Kak Kris. Tadi kan kakak udah bilang, kalian ding yang bilang, kalau malam ini kita bakal bahas barisan dan deret. Oke, kakak share screen dulu ya.
Oke, jadi nanti kalau kalian mau tanya, kalian langsung itu aja ya, on mic ya. Soalnya kakak nggak bisa lihat chat kalian. Kakak di HP soalnya. Oke? Paham semuanya? Paham, Kak. Oke. Langsung ya, Kak share screen. Oke, jadi malam ini kita bakal bahas tentang barisan dan deret. Ya, kalau sebelum-sebelumnya kalian udah bahas tentang bilangan, operasi bilangan, dan kemarin udah bahas persamaan kuadrat. Sekarang kita ke barisan dan deret. Ya, bukan cuma aritmatika aja, bukan cuma geometri. Tapi kita harus tahu dulu apa itu barisan dan deret. Oke, langsung aja. Nah, kita malam ini bakal bahas tentang apa itu barisan, apa itu deret. Yang pertama ya. Terus yang kedua kita bakal mempelajari tentang aritmatika. Barisan aritmatika, deret aritmatika. Dan yang terakhir kita bakal bahas barisan dan deret geometri. Tadi udah 2 soal barisan dan deret geometri. Dan 1 soal dari barisan dan deret aritmatika. Ya, jadi kalian udah tahu kan ya gambarannya tadi aritmatika itu seperti apa, geometri seperti apa ya sama Kak Kris. Tapi kita bakal mundur dulu, enggak aritmatika dulu, enggak geometri dulu, tapi kita bakal bahas pengertian dari barisan dan deret dulu. Oke. Nah, yang pertama tentang barisan. Barisan itu apa sih? Barisan itu rangkaian bilangan yang disusun menurut aturan atau pola tertentu. Sebelum membahas tentang barisan, kakak mau nanya nih, kalian kan kemarin udah dapat materi bilangan. Ya, yang selalu ngikutin kelas Abis Bareng pasti udah dapat materi tentang bilangan. Yang belum, kalian boleh langsung cek YouTube-nya Abis Bareng atau enggak ke materi aja boleh, ada di Twitter. Nah, bilangan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Bilangan. Angka. Angka. Ada yang lain? Bilangan itu apa? Tadi ada yang bilang bilangan itu angka. Oke. Ada pendapat lain? Angka itu bilangan. Ada pendapat lain? Ayo. Mungkin ada yang mau berpendapat. Oke, kayaknya semuanya sama ya. Bilangan itu angka, Kak. Nggak salah. Iya, memang bilangan itu angka. Tetapi sebenarnya bilangan itu simbol. Loh, Kak, kok simbol? Tapi kan bilangan itu angka. Iya, angka itu termasuk simbol. Loh, gimana, Kak? Bentar, Kakak mau tanya dulu ke kalian. Kalau ada bilangan kayak gini, ini termasuk barisan nggak? Barisan. Ini barisan ya? Berarti, nah barisan itu kan pengertiannya rangkaian bilangan yang disusun menurut aturan atau pola tertentu. Nah ini ada polanya. Paham ya berarti? Bilangan bagian dari simbol. Gitu. Jadi bilangan itu hanya bukan cuma 1, 2, 3. Itu apa juga huruf juga bisa termasuk bilangan karena sejatinya ialah simbol menentukan nilai. Karena kalian dari sini aja udah tahu. Nanti lanjutannya huruf apa kalian tahu kan? Huruf apa lanjutannya? A, B, ACE lanjutannya. Enggak lanjutannya E. Ini ada polanya kan ACE. Nah, dari itu bilangan itu makna luasnya ya seperti itu. Enggak cuma angka, tapi simbol. Simbol angka, ada huruf, mungkin ada yang lain-lain. Tuh. Nah, terus yang perlu digarisbawahi dari barisan itu ini nih. Punya aturan atau pola tertentu kayak tadi A, C, E, G itu kan polanya ya loncat 1 terus konstan loncat 1 terus.
Tapi ada juga bilangan yang langsung habis loncat sini, misalnya 1, terus sini 3, terus sini 5, sini 2, sini 6. Nah, ada yang loncat gini-gini. Nah, apa ini juga termasuk barisan menurut kalian? Termasuk. Ya, benar. Karena punya pola tertentu. Jadi nggak harus konstan. Beda sama aritmatika. Aritmatika tadi Kak Kris bilang harus selalu sama. Ntar kita bahas dikit-dikit. Kita ke kuis dulu deh, kuis dulu. Nah, ini kuisnya. Kita ke sini dulu. Nomor 1, nomor 2. Nomor 1, apakah ini termasuk barisan? Termasuk. Termasuk. Oke, termasuk. Yang nomor 2, tentukan apa ini barisan? Iya. Bukan. Iya atau bukan? Oke, ada 2 ya jawaban iya dan bukan. Sebelumnya ke nomor 1 dulu. Kakak mau nanya, kenapa ini termasuk barisan? 4, 11, 18, 15. Kenapa? Ayo, yang nomor 1. Kenapa ini bedanya Oh ya, karena ada polanya. polanya gimana? 4 ke 11 tambah 7. Tambah 7. Tambah 7 semua ya. Oke, polanya jelas ya. Tambah 7 semua, Kak. Iya, benar. Kita harus ingat tadi syarat dari barisan itu punya pola tertentu. Oke, ingat pola tertentu. Terus nomor 2, apakah ini punya pola tertentu? Nomor 2. Punya. Gimana polanya? 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Dan Pelan-pelan 2 kali 2 2 kali 4. 2 kali 4. 8. 3 kali 6. 8. 4 kali 8, 16. 4 kali 8 yang mana, Bu? Ayo. Aku tadi bukan barisan, Kak. Aku dikali 2, 4 ke 8 itu dikali 2. 6. Ayo, hati-hati. Gimana? Jadi pola nggak? Ayo, pola? Enggak? Pola? Ya, kotak itu dikali 2, Kak. Oke. Yuk kita coba. Kakak bocorin 1 ini. Ini tuh polanya 2 tambah hasil 8. Terus yang ini 3 tambah 6 ditambah 3. 12. Yang sini 4. Benar? Berarti barisan bukan? Barisan ya. Oke. Hati-hati pokok kalau ada bukan, entah itu geometri atau bukan, penting barisan dulu gitu ya. Kalau aritmatika nanti kita bahas nanti. Penting paham dulu ya, ini paham? 2 ini paham? Ada yang mau ditanyain? Paham. Ya. Bilangan itu simbol dan barisan itu rangkaian dari bilangan tersebut yang membentuk pola. Jadi ada polanya. Kalau ada polanya berarti barisan. Kalau nggak ada polanya itu nggak ada barisan. Tapi jangan sampai kalian bilang gini, nggak pola Kak, nggak barisan Kak, karena nggak ada pola. Loh, tapi bukan berarti nggak ada pola itu emang nggak ada pola. Bisa aja kalian yang nggak tahu polanya. Jadi dicek lagi, gitu ya. Oke, lanjut. Hati-hati, syaratnya yaitu harus pintar-pintar nyari polanya. Nah, ini bentuk umum dari barisan. Bentuk umum ya, bukan
Berarti yang kotak tadi berarti bukan barisan, Kak. Karena bentuk umumnya gini. Bentuk umum itu berarti yang sering. Nah, yang kotak ini berarti jarang nggak? Iya, jarang. Karena memang biasanya bentuk lurus kayak gini. Gitu. Segitiga. Terus kayak gini. Ada? Ada, Kak. Ada. Terus ada juga yang kayak gini. Ya, di triot biasanya. Terus U1 itu suku pertama, urutan pertama, U3, UN itu urutan ke N, panahnya gitu. Bilangan, terus berpola, jadi termasuk barisan. Nah, jumlahnya itu deret gitu. Lanjut. Nah, ini bentuk umum dari deret. Nah, syaratnya biasanya itu deret itu ada tambah-tambahnya. Ya? Paham? Paham, Sampai sini Kak. paham semua? Paham, Kak. Paham, Sip. Kak. Paham, Kak. Kalau tadi barisan kita nggak pakai jumlah, sekarang pakai jumlah. Itu namanya deret. Nah, ini simbolnya SN gitu. Lanjut. Kuis dulu. Mana nih yang termasuk deret atau dua-duanya deret? Merah sama biru deret semua atau bukan? Deret semua. Deret semua. Deret semua. Ayo, ada lain Semua, lagi? Kak. Semua, Kak. Deret, Kak. Deret semua. Deret semua, Oke, Kak. deret semua, Kak. semua. Ingat lagi, deret itu jumlah dari barisan. Barisan itu bilangan yang berpola. Apakah keduanya berpola? Yang biru. Biru, Bu. Biru. Biru, tim biru nih. Tim biru, oke. Kita coba dulu. Kita lihat merah, bener nggak berpola atau cuma nggak ketemu polanya? Berpola. Gimana polanya? Ayo. Gimana polanya? Dikurang 6, Kak. Dikurang 6. Dikurang 6. Loh, 18 ketiga dikurang 6. Maaf, Kak, salah lihat. Oke, nggak apa-apa. Lagi ada pendapat lagi? Oke, nggak ada. Benar, ini bukan deret. Karena nggak ada polanya. Emang nggak ada loh ya. Bukan nggak ketemu, emang nggak ada. Ya, hati-hati. Harus teguh pendirian, oke? Hati-hati. Jangan sampai tadi udah benar, ikut temannya jadi salah. Jangan ya. Harus teguh pendirian. Kalau ini benar, ini deret. Nah, polanya tapi gimana? 26 ke 20 dikurang 6, Kak. Ya, kurang 6 semua ya. Kurang 6. Benar, ini deret. Paham ya berarti? Paham, Kak. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan aritmatika. Aritmatika. Tadi kita udah bahas barisan apa, deret apa. Kita sekarang menyudut ke aritmatika. Nah, barisan aritmatika ialah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap untuk setiap dua suku yang berurutan. Hati-hati ya. Bedanya tetap, konstan terus. Misal beda 2 ya beda 2 terus, gak mungkin kayak loncat-loncat kayak tadi yang habis 1 terus 3 terus 5 ternyata sini ada 2 8 yang gini terus gini enggak, ini bukan aritmatika.
Tapi dia barisan. Ini barisan, tapi bukan aritmatika. Bisa dibilang kalau semua aritmatika itu barisan, tapi kalau barisan, kalau ya gini, ini barisan, dalamnya itu ada aritmatika. Jadi semua barisan aritmatika ialah barisan. Tapi kalau semua barisan belum tentu barisan aritmatika. Ya, ini barisan, dalamnya itu ada namanya barisan aritmatika. Ya, gitu. Bedanya tetap untuk setiap dua suku yang berurutan. Jadi misal ini 2 dan 1. Ini itu harus sama dengan 8 kurang 3. Tapi ini beda. Jadi ini bukan aritmatika. Kita langsung lihat contohnya. Kuisnya maksudnya. Yang merah apa yang biru yang termasuk aritmatika? Atau ternyata dua-duanya aritmatika? Merah. Merah. Yang merah. Merah. Yang merah. Oke, tim merah semua nih. Polanya gimana merah? Empat semua, Kak. Ditambah 4. Oke. Bener ya? Bener. Gak ada yang maunya enggak? Enggak, emang udah bener. Bener kalau merah barisan aritmatika. Kita ke yang biru. Kenapa biru bukan barisan aritmatika? Kenapa? Bedanya berbeda-beda, Kak. Nggak ada polanya. Soalnya selisihnya beda-beda. Yang selisihnya beda-beda atau polanya beda, coba bedanya gimana? Gak konstan. Nggak konstan, iya gimana? Polanya. Gini. Apakah biru termasuk barisan? Barisan bukan? Iya, barisan. Barisan? Kalau barisan, polanya gimana? Ayo. Kalau barisan, polanya gimana? 0, 1, 3 bukan, Kak? 6, 1, 3. 0, 0, 1, 3. 0, 1, 3. 0, 1, 3. Berarti 0 gini ya berarti. 0. Ini 0 berarti yang 0, 1, 3. Gitu. Iya, Kak. Terus 7 ke 8, 0 lagi. Enggak. Ayo lagi. Yang lain. Ayo. Polanya. Ada polanya enggak sih sebenarnya? Ada polanya enggak? Ayo. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ada yang mau jawab ada? Jangan takut ya. Ntar aku nggak mau jawab ada, ntar ditanyain gimana. Jangan ya. Ayo kita belajar sama-sama malam ini. Ada polanya? Oke, tak bantu jawab ya. Polanya ada. Polanya, tapi gimana? Coba kalian pikir lagi. Ada, ini polanya ada. Beneran, nggak bohong. Plus 5, Kak. 1 ke 6 ke 11. Kak, lo 2 di 1 ke 6. loncat. Ya. Tadi ada yang jawab. Plus 6 ke 11. Ya, ya, benar. Terus 1 ke 6 kan plus 5 ya? Iya. Plus 5. Terus 6 ke 11 juga plus 5. Benar. Terus benar ya, ini benar. 1 ke 7 itu plus 6. Terus 1 ke 8 plus 7. Iya benar, polanya seperti itu. Terus berulang. Jadi bisa loncat 1, loncat 2 gitu. Tapi ini termasuk barisan meskipun dia bukan aritmatika. Ya caranya kayak gini ya. Tadi udah kejawab. Gimana, paham nggak? Paham.
Paham, Kak. Paham, Kak. Paham ya? Jadi, Paham, Kak. oke. Sip. Pintar-pintar. Yuk lanjut. Nah, ini bentuk umum dari barisan aritmatika. U1, U2, U3, UN, U1 itu A ya, U1 A. Loh Kak, kok A? Kok bisa? Nah, caranya kayak gini nih. Ini rumusnya. Ya, tadi yang udah disebutin sama Kak Kris. Nah, U1 kok A aja? Padahal ini ada B. Nah, kita masukin aja U1. Berarti N-nya 1. Ya, paham? N-nya 1. Langsung dimasukin. 1 kurangin 1, 0. Ternyata. Kali B. 0 kali B? 0. 0 kali B? 0. Berarti tinggal A. Ya? Paham ya? Kita coba yang ini, U2. U2 itu berarti N-nya 2. A ditambah 2 min 1. Tuh 1. Berarti tinggal 1 kali B, B. Jadi A tambah B. Gitu terus polanya. Ya, ini kuncinya. Kunci rumusnya gitu. Dari barisan aritmatika. Tapi kalau kalian mau manual ya, mau manual itu bisa. Caranya pokok U1 itu A, U2 itu A tambah B, U3 A tambah 2B, U4 A tambah 3B, selalu berkurang 1 B-nya. Kalau misal U10 berarti ya A tambah 9B, karena berkurang 1. Kan ini rumusnya N-1. Selalu gitu. Coba sekarang kakak nanya. U105, rumusnya A ditambah 104B. 104B. Sip. Dah. Berarti paham ya, paham. Oke, lanjut. Nah, ini rumusnya. Barisan aritmatika tadi kakak bilangnya itu berkaitan dengan beda atau selisih. Selisihnya dari dua suku yang saling berurutan. Ya, ini. Nah, ini beda rumusnya. Jadi, kalau ada U2 min U1 itu berarti harus sama dengan U3 min U2. Harus sama lagi dengan U4 min U3. Jadi, yang selalu berdekatan. Ininya selalu dekatan. Jadi, jangan sampai yang U7 min U1 itu salah. U7 ya pasangannya U6. Karena selisih dari dua suku yang saling berdekatan. Ya, yang deket aja, yang jauh nggak usah diperhatiin gitu. Itu rumus dari beda. Nah, ini rumus yang tadi, yang kakak bilang tadi. UN sama dengan A plus N min 1 B. A dengan suku pertama, jadi U1 itu sama dengan A. Ya. Gitu. Terus ini rumusnya N min 1 kali B. A plus N min 1 kali B. Mungkin pas ini paham, tapi nanti pas ke materi agak bingung. Ke soal ding maksudnya. Ini materi paham, pengaplikasiannya ke soal biasanya bingung. Soalnya kakak juga gitu. Lanjut. Kasihin ke sini. Tentukan suku ke-10 dari barisan aritmatika berikut. Suku ke-10-nya berapa? Ayo. Kakak tungguin. Dihitung dulu pelan-pelan. 9. 39. Ada lagi? Gak ada? Oke. Kita bahas. Rumusnya adalah UN sama dengan A dengan N. N-nya ini nyarinya berapa? 3. N-nya 10, berarti 10 kurangin 1. B-nya berapa? 4. 4. Kurangin aja. U2 min U1. 7 min 3. Ini rumus beda ya. B.
7 min 3, 4. Bedanya berarti 4. U10 sama dengan 3 ditambah 9 dikali 4. Ini kali ya. 3 ditambah 36. Betul, 39. Wah, udah pada paham nih. Ya, paham? Ada yang mau nanya? Kak. Paham, Kak. Iya, paham. Oke, lanjut ya. Nah, kita sekarang ke deret aritmatika. Deret itu jumlah ya tadi. Jumlah dari, kalau deret aja jumlah dari barisan. Tapi kalau deret aritmatika ya berarti jumlah dari barisan aritmatika. Itu ya. Kalau deret itu pokok yang nanti ada tambah-tambahnya, Kak. Iya, benar gitu. Nah, iya kan? Benar. Ini ditambahin. Tambah semua gitu. Nah, kok bisa ada rumus ini dari mana, Kak? Oke, yuk kita buktiin rumus itu. Kakak punya angka, ya bukan bilangan ya, angka ya kakak sekarang ngomongnya. 1, 2, bla bla bla, titik, 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 sampai 10. Berapa jumlahnya? Tak ilangin dulu nih rumus. Berapa jumlahnya? Anggapannya kalian belum tahu rumus ya ini. Satu sampai 10 dijumlahin. Lima, Kak. Berapa? 55. Ada jawaban lain? 55. Oke, sama ya. 55. Kalian hitung manual ya? Oke, rumus, Kak. Pakai rumus. Rumus apa tuh? Boleh tahu dong gimana? N per 2. Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Oh, jadi udah langsung tahu rumusnya ya. Oke, berarti ini. Rumus ini tuh sebenarnya terjadi karena 1 tambah 10. Berapa? 1 tambah 10? 11. 2 ditambah 9? 11. 3 ditambah 7. 3 ditambah 8. 11. 7 ditambah 4. 11. 11 juga. 11-nya ini ada berapa? 5. 5. Berarti ini dijumlah 55 ya? Ya kan? 55. Nah, jadi kalian tahu kan tadi bilangan awal dan bilangan akhir. Makanya A dan UN. Nah, dibagi 2 itu karena ini. Ini 11-nya cuma 5. Padahal aku punya bilangannya 10. Gitu. Jadi dibagi 2. Paham nggak? Awal mulanya rumus ini terjadi. Paham ya? Jadi kayak gitu. Jadi kalau kalian lupa rumus, kalian inget-inget terjadinya 1 sampai 10 ini. Ntar kalian inget lagi sama rumusnya ini. Nah, UN itu bisa diturunin ya. UN itu kan rumusnya A plus N min 1B. Dimasukin ke sini. Berarti kan N per 2 kurung A ditambah ini nih. Nah, A tambah A kan 2A.
jadi 2A. 2A plus N min 1 kali B. Sebenarnya nggak perlu diingat rumusnya. Cuma kalian ya banyak-banyak latihan soal. Paham ya? Paham belum? Paham? Paham, Kak. Ini soal kuis. Kuis. Ayo kakak tunggu.